Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sukacita kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kami menikmati hidup karena Tuhan, dan kami pun bersyukur bahwa kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Allah, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, sungguh kami pahami dengan benar, dan kami menghidupinya di tengah-tengah kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Petrus 1 pasal 3 sampai 11. Firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, teguh dalam panggilan. Menerima panggilan Tuhan bukan hanya berarti menjadi seorang pendeta atau penginjil. Panggilan Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang tertentu, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya dalam berbagai profesi. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan, dan setiap orang memiliki panggilan hidupnya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 pasal 3 sampai 11, Petrus mengingatkan tentang panggilan Tuhan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalani kehidupan kekristenan. Petrus menasihati agar umat berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main, karena tidak ada yang tersembunyi
di hadapan Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, melainkan berdasarkan pada respon kita terhadap panggilan dan kehendak Tuhan. Teguh dalam panggilan berarti melangkah dengan mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun, dan selalu berupaya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan kesungguhan kita dalam merespon panggilan Tuhan, maka kita pasti semakin teguh dan bersemangat mengiring Tuhan. Banyak tantangan dan halangan akan kita jumpai, namun kita tidak akan pernah mundur karena kekuatan Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan untuk bertahan di tengah pencobaan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, Engkau setia menasihati kami melalui firman-Mu. Kami sungguh mengimani bahwa Engkaulah Tuhan pengendali segala-galanya. Karena itu, mampukan kami ya Roh Kudus oleh firman-Mu untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu, diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas, tanggung jawab, dan peran kami. Kiranya kami kerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami. Diberkatilah dalam masa bertumbuh dalam pendidikan dan masa muda mereka. Diberkatilah orang tua kami dalam menikmati dan menjalani kehidupan di masa tua untuk senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini. Doa kami untuk pemimpin-pemimpin kami ditopang. Diberkatilah bangsa kami. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dikuatkan dan dipulihkanlah keadaan mereka. Yang berduka cita ditopang, dihiburkan oleh Tuhan dalam berbagai persoalan hidup. Engkau Tuhan, sumber pemulihan, memberi kelegaan kepada umat-Mu dalam berbagai persoalan hidup. Kami menaruh pengharapan kami. Engkau berkati apa yang dikerjakan, diusahakan dalam kebenaran, berbuah baik dalam kehidupan ini. Sukacita saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih. Terima kasih ya Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami. Sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.